ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau lawat pribadi lepas pribadi, sebagaimana anak-Mu merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini. Biarkan kami persiapkan hati dan kehidupan kami untuk membesarkan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Jika kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Bapa, tetapi Engkau yang hebat dalam kehidupan kami, Engkau yang baik dalam kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, memberikan pujian yang terbaik. Layakkanlah kami Tuhan untuk memberikan segala puji syukur kami sebagai ucapan terima kasih atas segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kita yang ada, jalan kita akan memberikan pujian yang terbaik. Boleh cuaca tidak menentu, tetapi kita percaya bahwa hidup kita pasti di tangan Tuhan. Ada pengharapan, ada sukacita, dan kita akan memberikan pujian yang terbaik bahwa Allah kita ada hari besar. Kita akan nyanyikan pujian berkuasa di bumi di surga.
di dalam kehidupan kami Bapa. Dengan sayapmu kami akan terbang tinggi, mengatasi setiap badai dalam kehidupan kami. Untuk itu kami membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Pakai bibir lidah hamba-Mu pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh sidang jemaat yang ada, sehingga taburan firman-Mu pagi hari ini tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, semakin hari semakin dewasa dan kuat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh mengiring akan Engkau sampai akhir langkah hidup kami. Kami tetap ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan memberkati kehidupan kami. Kami akan dengar firman-Mu pagi hari ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Selamat bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini boleh ada bersama dengan Bapak Ibu yang ada tempat ini. Boleh saya boleh bilang kami Saudara, ya, bukan karena kekuatan, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Memang dari bulan Juli yang lalu sudah tanya kapan pulang, tapi karena ada kegiatan musda, saya dan suami katakan nanti setelah musda. Ternyata Saudara, setelah musda ada kegiatan lagi. Suami saya harus ke Gobelo mengurus urusan keluarga yang ada di Gobelo, dan waktu kakak saya telepon, ya, Bapak Kepala Saudara telepon, boleh pulang tanggal sekian sampai tanggal sekian, untuk gantian jaga apa, ya. Saya Saudara, ketika cek harga tiket juga kaget, ya. Melebihi dalam pemikiran saya. Tapi saya mengucap syukur ada seorang gembala teman kami yang bilang boleh saya bantu. Artinya Saudara boleh dicicil. Oh, puji Tuhan, saya bilang saya pulang, ya. Dan saya ada di tempat ini. Hari Senin yang lalu saya berangkat dari Bitung Manado jam 12 siang sampai di Surabaya sore, malamnya lanjut naik kereta api sampai di sini Selasa subuh. Ya, Selasa jam 5 karena puji Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan direncanakan secara tiba-tiba, tapi semuanya kemurahan Tuhan. Saya katakan puji Tuhan. Dan kalau pagi hari ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucap syukur. Saya sangat mengucap syukur. Tadi malam Bapak saya tanya, kamu terbang kapan? Saya bilang saya nggak tahu. Nanti tunggu waktunya Tuhan bilang pulang, saya katakan kepada Bapak saya, nanti mungkin ya akhir bulan ini atau awal bulan depan, karena saya harus mengantar anak saya yang besar, yang tua, Alvino, masuk sekolah Alkitab di angkatan ini, angkatan 68. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang 17. Dua Tawarik pasal yang ke-17 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Dia memperkuat
dirinya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu, Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat anaknya hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tambah hati ia hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadiah, Sakaria, Netanael dan Milka, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebadia, Asael, Semiramot, Yonatan, Adoniah, Tobia dan Tob-Adonias, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Terima kasih, silakan. Kita pagi hari ini membaca tentang riwayat seorang Raja Yosafat. Bagaimana raja ini, ya saudara, ditolong oleh Tuhan. Bagaimana raja ini diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-12 saudara baca, katakan bahwa Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota berbekalan. Satu raja yang katakan firman Tuhan makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Mengapa Yosafat bisa menjadi sangat kuat? Sampai di ayat yang ke-12 ini dikatakan dia senang menjadi kuat, luar biasa kuat. Karena ada sesuatu yang Yosafat lakukan dalam awal-awal pemerintahannya. Dikatakan saudara, dia mengikuti jejak leluhur daripada Daud. Ya, mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Ayat ketiga, tidak mencari Baal-Baal, tidak mencari dewa-dewa, tidak mencari sesembahan yang lain. Yang dicari adalah Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Tidak mencari Baal, tetapi mencari Allah ayahnya. Sama seperti Asa ayahnya, dia mencari Tuhan. Dia menjauhkan setiap tiang-tiang berhala, bukit-bukit pengorbanan. Dan apa yang dilakukan kemudian saudara? Pada tahun ketiga pemerintahannya, dia mengutus beberapa pembesar. Saudara bisa baca di ayat ke-7, ayat ke-8. Ada beberapa orang yang diutus oleh Raja Yosafat. Untuk apa saudara? Ayat ke-9
9 dikatakan mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat. Mereka berkeliling mengajar, mereka berkeliling memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan hanya Yosafat ini melakukan, saudara, ya, menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, tidak mencari berhala, tetapi mencari Tuhan. Ya. Selain itu, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menyuruh para pembesarnya didampingi beberapa orang dan imam untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tanah Yehuda, supaya rakyatnya, supaya orang-orang Yehuda mengerti tentang kebenaran hukum Taurat pada waktu itu, membawa kehidupan daripada orang-orang Yehuda untuk mencari Allah yang benar, untuk hidup takut kepada Tuhan. Kalau di ayat yang ketiga, Tuhan menyertai Yosafat karena hidup mengikuti jejak yang dahulu, yaitu Daud, dan tidak mencari Baal, mencari Tuhan, hidup takut kepada Tuhan. Dia Tuhan sertai Yosafat ini. Dan ketika dia mulai melakukan penginjilan yang memberitakan firman Tuhan, menyuruh beberapa orang dari pembesar, imam-imam, apa yang dia terima dari Tuhan? Ayat yang ke-10, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Ada perlindungan, ada kegentaran yang Tuhan taruh, Tuhan berikan di hati daripada orang-orang yang ada di sekitaran Yosafat. Kerajaan-kerajaan lain tidak berani berperang melawan Yosafat. Karena apa? Tuhan berikan kegentaran di hati mereka, Tuhan memberikan ketakutan di hati mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yosafat tentunya dalam hal ini memerintah, ya, sebuah kerajaan di Yehuda. Tidak mudah, tidak gampang untuk memberitakan firman Tuhan, juga tidak mudah, tidak gampang. Pasti ada banyak tantangan, pasti ada banyak halangan, rintangan yang dia harus hadapi. Tapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan tabah hati, tidak ada satu, katakan tabah itu ada sabar. Di dalam tabah itu ada kekuatan hati untuk melakukan apa yang menjadi kerinduannya. Di dalam tabah hati itu ada ketekunan. Namanya orang tabah hati itu sabar, saudara. Meskipun banyak halangan, tantangan yang ada, tapi Raja Yosafat tetap tabah. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dia mau supaya orang-orang Yehuda, rakyatnya yang dia pimpin, hidup takut kepada Tuhan. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan berkat-berkat kepada Raja Yosafat. Rakyat membawa persembahan kepada Raja Yosafat. Ada beberapa orang Filistin dikatakan, saudara, membawa persembahan dan membawa perak. Ya. Orang-orang membawa kambing domba sebagai persembahan kepada Raja Yosafat. Diberkati luar biasa untuk itu. Di ayat yang ke-12 dikatakan Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa sangat kuat. Karena apa? Karena keteguhan daripada hati Yosafat. Dengan tabah hati, dengan kekuatan
hati itu tetap kuat, tetap dan kuat hati dalam menghadapi berbagai macam bahaya. Tabah dan teguh berdiri pada satu prinsip, ya, yang punya prinsip untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran yang didapat daripada Yosafat hari ini. Bagaimana kita harus hidup mencari Tuhan dengan bersungguh hati, dengan tabah hati. Ya, saya katakan tadi dalam tabah itu ada sabar, ada ketekunan, ada keteguhan, ada kekuatan, ketetapan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dunia bisa bergoyang, dunia bisa berubah, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara untuk kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimanapun bentuk pengiringan kita kepada Tuhan, saudara, dalam perjalanan kita mengiring akan Tuhan, kita mau belajar seperti Yosafat, bukan mencari hal-hal dunia, tetapi mengutamakan kita mencari Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak hal yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Kalau saudara sekarang katakan, oh sepi, ya begini dan begitu, saudara ya, saudara yang lebih tahu bagaimana saudara melakukan usaha hari-hari. Ini baru di sini, saudara, belum di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika Yosafat mengandalkan Tuhan, ketika Yosafat mengikuti perintah Tuhan, bahkan dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Dia membuat orang lain hidup dalam takut akan Tuhan dengan firman Tuhan yang dia bagikan lewat orang-orang kepercayaannya. Kehidupan kita hari-hari ini, saudara, diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana kita harus memilih kadang-kadang. Ya. Apakah kita mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita harus mengikuti apa yang dunia mau? Tapi saya yakin dan percaya ketika kita tetap ada bersama dengan Tuhan, apa yang Yosafat alami di ayat yang ke-12, kita juga akan alami meskipun dalam keadaan situasi kondisi yang terpuruk sekalipun ada sekeliling kita. Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan menjadi sia-sia di akhir langkah hidup saya dan saudara. Kita akan memasuki hari-hari yang sulit dengan Tuhan katakan. Dan ini sudah kita masuk, kita jalani. Bukan akan semakin baik keadaan perekonomian dan sebagainya, akan semakin buruk. Secupak gandum sedinar harganya. Saya tanya kepada jemaat saya, ongkos harian kerja satu hari itu berapa? Mereka katakan ya sekitar 150 sampai 200. Gaji tukang di sana 200, tak tahu kalau di sini sebenarnya. Nanti ada satu masa, kalau di sana ukurannya pakai liter, jarang beli beras atau beli bawang merah, bawang putih, apalagi lombok
dia pakai kilo, tapi pakai liter sebenarnya. Saya katakan nanti ada masanya 1 liter beras itu harganya sama dengan 1 hari upah orang kerja. Kira-kira kalau hal itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Sikap bagaimana yang akan kita lakukan? Tentunya akan banyak tawaran-tawaran yang membuat kita keblinger, membuat kita berpikir kembali. Kita mau terimakah tawaran ini? Tawaran yang secara akal manusia itu kalau kita terima betul juga bikin kita sejahtera, gitu ya. Bikin kita dapat untung banyak. Tapi saudara, kalau hal itu menjauhkan kita dari Tuhan, lebih baik saudara tolak. Saudara harus tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dengan tabah hati, menguatkan hati saudara. Kita harus kuat, kita harus teguh untuk berpegang kepada keyakinan kita. Sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir langkah hidup kita. Percuma perjuangan kita beberapa tahun mengiring akan Tuhan, kalau sampai di akhir langkah kehidupan kita menyangkal Tuhan, dan akhirnya di kehidupan kita yang akan datang sesudah kematian, kita tidak merasakan kekekalan surga itu. Kita tidak merasakan kemuliaan surga itu. Yang kita rasakan api neraka. Percuma perjuangan saudara. Berapa lama saudara mengiring akan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau sampai akhir langkah kehidupan kita itu nol adanya. Yosafat dengan tabah meskipun banyak tantangan, saya yakin dan percaya juga saudara, kita ini mengiring akan Tuhan enggak mulus-mulus. Banyak tantangan, betul? Banyak halangan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi, lewati. Pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam ekonomi, pergumulan dalam mata pencarian usaha pekerjaan. Belum anak-anak dan sebagainya, banyak hal yang terjadi. Tapi firman Allah mengingatkan kepada saya dan saudara, tabah hati untuk mengiring akan Tuhan. Tidak mudah, tapi semuanya menjadi mudah karena Tuhan beserta dengan kita. Buka hati dan kehidupan kita, saudara. Yosafat mengajarkan pelajaran yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana akhir langkah daripada Yosafat kehidupannya? Hanya kesia-siaan yang dia terima. Bukan keberhasilan seperti ayat yang ke-12, tapi satu kesia-siaan. Mengapa? Kalau saudara baca terus ayat 9, pasal ke-19 dan seterusnya sampai pasal yang ke-20, 20 bagian akhir ayat-ayat itu. Dia ternyata besanan dengan Ahab, raja Israel, yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada raja Ahab besannya, Ahab bilang begini, ayo tolong saya perangi Ramot Gilead. Terus ini Yosafat bilang, oh ayo sama-sama perang lawan Ramot Gilead. Tapi sebelumnya Yosafat bilang, panggil Nabi Tuhan untuk bilang, boleh nggak mau berperang? Maka Raja Ahab ini panggil 400 nabi palsu dia panggil. Semua nabi-nabi ini yang dipanggil oleh Raja Ahab bilang begini, maju saja Raja, engkau akan menerima kemenangan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, begitu ya. Tapi tetap Yosafat bilang, nggak ada yang lain Nabi Tuhan. Lalu dipanggil seorang nabi, namanya Nabi Milka. Nabi Milka ini berkata, tidak
tidak sama seperti apa yang 400 nabi yang Ahab panggil. Dia katakan, maju saja kalau raja maju, tapi raja nggak akan pulang dengan selamat. Untuk itu Raja Ahab benci sekali kepada Nabi Milka karena dia mengucapkan atau memberikan teguran kepada Raja Ahab sesuai dengan apa yang Tuhan taruh kepada Nabi Milka untuk disampaikan kepada Raja Ahab. Maka singkat cerita majulah mereka berperang, termasuk dengan Raja Yosafat ini maju berperang. Tengah-tengah peperangan itu Raja Ahab mati. Selesai berperang, seorang Yehu, namanya Yehu, lihat di ayatnya pasal 19 dan dikatakan di situ, pergi kepada Yosafat. Dia katakan begini kepada Yosafat. Ayat yang kedua pasal yang ke-19, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan, karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Kesalahan yang ini, ya, bagaimana Yosafat menolong Ahab dan dikatakan orang fasik bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan, tidak dapat hukuman karena yang dikatakan menghapus tiang-tiang berhala dan mencari Tuhan dengan tekun. Saudara, tapi kemudian saudara, dia melakukan hal yang sama. Setelah dia berperang, melawan Moab dan Amon, dia menerima kemenangan yang luar biasa. Dia bersekutu dengan Ahazia, raja Israel yang fasik perbuatannya. Pengganti Ahazia. Dia bersekutu, membuat kapal-kapal, tetapi itu menjadi satu kejahatan di mata Tuhan. Akhirnya kerajaan Yosafat, apa yang menjadi pekerjaan Yosafat itu, saudara, dirobohkan. Kapal-kapal itu mau ke Tarsis, ke Tarsis, ya, berlayar ke Tarsis, bersekutu dengan orang-orang di luar Tuhan. Pekerjaannya menjadi sia-sia. Satu hal, nanti saudara baca ayat-ayat ini, satu pelajaran, saudara, dimulai dengan yang baik tetapi diakhiri dengan hal kesia-siaan. Jangan sampai kehidupan kita dimulai dengan baik, kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan, tapi diakhiri dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Belajar untuk bertambah hati, saudara, kuat di hadapan Tuhan, meskipun banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, selain mencari Tuhan, kita juga mau seperti Yosafat, memberitakan kebenaran firman. Mungkin saudara bilang, saya nggak bisa berkata-kata, mau mengabarkan Injil, mau bersaksi, apalagi keadaan sekarang ini. Bagaimana kehidupan kita menjadi satu kesaksian bagi orang lain yang tidak mengenal Tuhan? Kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, kehidupan kita sehari-hari menjadi satu kesaksian di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ingat baik, saudara, jangan kita akhiri dengan kehidupan kita yang menjauh dari kebenaran firman. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepada.
Semua orang ingin sukses, semua orang ingin berhasil, semua orang ingin menerima keadaan yang baik dari apa yang dia lakukan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Saya sekarang agak sedikit terganggu, saudara ya. Kalau dulu ketika saya ngajar PAUD, sekolah itu pernah ada di pastori, meskipun waktu itu bentuk gereja belum berbentuk gereja seperti rumah. Dan 1 tahun itu PAUD ada di tempat kami. Yang duduk di luar ibu-ibu itu pakai jilbab. Dan kalau orang-orang lewat, mereka bingung, kok di gereja duduk orang-orang yang pakai. Memang di tempat saya, kelurahan saya itu, di daerah saya itu termasuk daerah muslimnya banyak, saudara. Karena memang dari awal saya masuk di situ, saya dengar dari Bapak Lurah, kami dengar bahwa di situ akan dijadikan tempat sentral bagi saudara-saudara kita. Dan beberapa tahun yang lalu, seperti saudara pernah tahu, bahwa di tempat kami dibangun sebuah masjid yang besar, sudah berdiri sekarang. Dan itu sempat bentrok, saudara. Memang sempat bentrok. Ya. Kejar-kejaran dengan samurai panjang. Ya. Sampai akhirnya sekarang ada sedikit jarak antara kami dengan mereka. Meskipun di gereja tempat kami ini lingkungannya lingkungan orang-orang muslim, saudara. Jadi waktu mau mendekat kembali itu susah, karena mereka juga sudah memberi jarak. Ada kalau undang untuk Natal begitu, seperti yang lalu-lalu datang, saudara. Sekarang malah nggak mau, nyapa aja kadang-kadang. Itu pun kalau mau nyoba, saudara. Kalau enggak ya mereka kasih cuekin aja. Nah, ini yang membuat saya dan suami saya kata begini, bagaimana kita mau mengabarkan Injil ini, mengabarkan firman Tuhan ini. Demikian saya katakan juga kepada jemaat kami di Bibi, bagaimana hanya dengan kehidupan kita tunjukkan saja kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, supaya itu nanti firman Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan mereka. Pasti mereka dengar kalau firman Tuhan atau ibadah itu dilakukan dengan firman setiap hari Senin pagi, saudara. Itu gereja-gereja, ya, gemim, mereka melakukan ibadah dan pakai toa. Jadi masyarakat dengar. Saya yakin dan percaya apa yang ditabur itu tidak akan sia-sia. Semuanya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kalau dibilang di tempat saya, satu kelurahan itu 4 masjid, saudara, di daerah Kristen. Kalau di kelurahan-kelurahan lain, satu itu pun syukur-syukur ada, satu kecamatan pun satu itu ada, bahkan ada satu daerah yang nggak ada sama sekali. Tempat kami 4, bayangkan saudara, ya, bergumulan. Jadi mereka bilang begini, teman-teman, nggak apa-apa, kamu kan dari Jawa kalian, jadi sudah biasa. Tapi saya bersyukur, saudara, saya bersyukur bahwa
apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, suami istri dan pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak dalam pemikiran saya dan suami serta jemaat. 14 tahun kami menanti, akhirnya Tuhan jawab, saudara. Bisa membeli bidang tanah untuk dibangun gereja ukuran 10 kali 17. Nggak pernah disangka, nggak pernah terlintas dalam pemikiran saya, nggak pernah. Bangun gereja meskipun belum selesai, saudara. Tapi itu apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Ketika kita ada untuk mengiring akan Tuhan. Tabah hati. Mazmur pasal yang ke-34. Ayat 11. Ayat yang ke-12, 12 sampai ayat yang ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu menuntutkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Haleluya. Pegang janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Melewati pergumulan saudara, di tengah-tengah pergumulan itu iman kita diperhadapkan, diuji. Tabah hati, saudara. Mau tabah, mau sabar, mau tekun mencari Tuhan, mau teguh berdiri dengan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Melewati, saudara, beberapa bulan dalam tahun ini, awal tahun, saya dapat ayat selama yang mencari Tuhan, Allah membuat segalanya berhasil. Ternyata Tuhan bentuk hati saya mulai dari awal tahun ini sampai hari ini. Berat, saudara. Berat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu berat. Berat bagi saya. Diperhadapkan kepada hal-hal yang gak masuk akal dalam pemikiran saya. Gak pernah terlintas dalam pemikiran saya, saudara. Tapi pembentukan bagaimana hati saya ini, suami istri, dibentuk oleh Tuhan untuk tidak membalas. Dibentuk oleh Tuhan, saudara, untuk tetap rendah hati. Dibentuk oleh Tuhan untuk tetap bersyukur. Susah, saudara. Orang nikung dari belakang, mereka katakan saya bersepakat, kami berdua bersepakat untuk jongkel mereka dari tempat pelayan dan sebagainya. Banyak hal sakit, saudara, bukan orang lain, teman sendiri, teman dekat. Saya diingatkan oleh firman Tuhan dari kehidupan Raja Yosafat, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, biarpun sampai
saat ini itu fitnah, saudara, luar biasa, luar biasa. Mama saya katakan, mama mertua saya katakan begini, sakit kok itu hati, sakit orang fitnah begini, tidak sakit. Tapi tetap saya katakan begini kepada mama mertua saya, biar Tuhan yang balas, biar Tuhan yang balas, dan Tuhan tunjukkan di kemudian hari siapa yang benar, siapa yang salah. Meskipun hari ini kami berdua merasakan kesakitan, sakit luar biasa, saudara. Gak kelihatan berdarah, tapi sakitnya luar biasa. Tapi satu hal mengajar saya untuk tetap berserah kepada Tuhan. Itu membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan penyerahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatannya, menyalurkan kekuatannya kepada saya. Kalau saudara berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyalurkan kekuatannya yang luar biasa untuk menolong saudara. Yosafat semakin hari semakin luar biasa, kuat. Katakan, makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat, karena ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Kita akan menjadi kuat dan luar biasa kuat, sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi segan dengan kita. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tapi dengan satu buka kehidupanmu untuk Tuhan bekerja. Buka kehidupanmu untuk kuasa Tuhan mengambil alih dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat pembelaan Tuhan. Lakukan saja kebenaran firman Tuhan, meskipun terkadang itu, saudara, membuat kita harus sakit terlebih dahulu. Tapi pelajaran yang Tuhan beri lewat kebenaran yang kita dengar pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita juga mau seperti Yosafat. Saya mau seperti Yosafat. Tapi untuk menjadi seperti Yosafat, apa yang dilakukan Yosafat tidak mudah. Menjadi satu kesaksian yang hidup di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini tidak mudah. Membutuhkan ketabahan hati, ketekunan dan teguh, kuat untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya juga ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Yosafat dengan tabah mengikut Tuhan. Yosafat dengan tabah, dan akibatnya apa? Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, memberikan perlindungan sehingga raja-raja kerajaan yang ada di sekitarnya mengalami ketakutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, selama kita mengiring Tuhan, selama kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, maka saya yakin apa saja yang akan kita kerjakan membuahkan hasil yang luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian liku-liku. Liku-liku, dan kita masuk dalam doa. Haleluya. Amin. Yesus. Dalam kuasa
Orang yang mencari Tuhan akan mengalami ketenangan. Mungkin akan ada banyak musuh yang mengelilingi kita, tapi musuh-musuh itu akan dibuat takut karena Tuhan ada di dalam kita. Karena kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dengan setiamu, mau hidup, dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegaskan doa di saat badai bergelora, di saat badai bergelora. Amin. Haleluya. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegaskan doa di saat badai, di saat badai. Saya bicara di bawah bumi, masuk dalam doa. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegaskan Kau sekali lagi di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegaskan doaku, ku tegaskan doaku, ku tegaskan doaku. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh Tuhan memberikan pelajaran bagi kami. Biarlah kami bisa menjadi seorang seperti Yosafat ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi seperti Yosafat yang tabah dan tekun dalam Engkau ya Tuhan, dalam mengiring Engkau. Biarlah kami tetap mengiring Engkau dan dalam keadaan apapun juga ya Tuhan, sehingga boleh kami tidak terhenti langkah kami dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Biarlah langkah kami sampai kami boleh menikmati kerajaan surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah membenarkan firman pada pagi hari ini. Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu semakin hari semakin hebat dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami aturkan terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat pelayanan firman Tuhan yang sudah dikerjakan, yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Trivena Kristanti yang Selasa pagi hamba Tuhan sudah datang pagi ini dan menggantikan kami sekeluarga untuk menjaga Bapak. Puji Tuhan ya. Tak tahu berapa lama, mungkin sampai diusir gitu ya. Ya, puji Tuhan. Karena rencananya juga anaknya Alvin akan masuk sekolah Alkitab, masuk ke angkatan 68 ini. Puji Tuhan, setelah saya juga bersyukur sudah
kita berdoa supaya Tuhan memakai hamba Tuhan muda ini untuk kepentingan besar nama Tuhan ya. Nah, yang berikutnya selamat datang untuk para pemain Persewangi. Ya betul ya. Ini para pemain Persewangi. Siapa namanya? Siapa? Victor. Iya, ada Victor. Lalu yang di Morris. Oh, Morris. Lalu Daud. Ya, selamat datang. Kalau janji sudah minggu lalu datang. Selamat datang semuanya. Selamat bergabung di BKD BTN Solo ya. Mes Persewangi rupanya ada di Wonosobo di belakang SD 1 saudara ya. SD Wonosobo. Ada beberapa pemain yang dari luar pulau. Ini kelihatan dari Papua yang di baju ini dari Sulawesi Tengah, dari Poso. Ya tengah ya, betul ya, dari Sulawesi Tengah, tapi masih sedang menyusun skripsi sambil bermain bola di mana dikontrak oleh Persewangi. Selamat datang semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pelayanan selama sepekan dari Selasa tanggal 13 September ada ibadah doa jam 6 sore, ada penjemputan. Hari Kamisnya tanggal 15 September ada ibadah tengah minggu WRG Ibu Hera jam 6 sore di dengan perjamuan kudus dan ada penjemputan. Kemudian 19.30-nya latihan musik untuk hari Minggu pagi. Jumat 16 September ada doa puasa jam 2 siang dan Sabtunya tanggal 17 September ada ibadah pemuda jam 6 sore dan ibadah raya Minggu pagi 8 September WR-nya saudari Hana, singernya Ibu Diana dan saudari Orion. LCD-nya Keira jam 7 pagi. Sekolah minggu dan pra remaja jam 9.30. Kemudian pelatihan musik untuk ibadah raya sorenya jam 11 dan ibadah raya malam WL Ibu Marta, singer saudari Dila dan saudari Fani. LCD-nya saudara Kenny jam 6 sore. Ada penjemputan ya. Ada tambahan dari Ibu Gembala? Tidak ada? Baik, saya dan semuanya berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita akan dilalui dengan iman kita. Tuhan akan memberkati kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pagi hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami ya Tuhan, mereka yang terbalik karena keadaan tubuh mereka yang semakin
yang lemah Tuhan, kami berdoa biarlah kasih karunia-Mu melindungi Tuhan saudara-saudara kami ini. Kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Engkau boleh melawat Tuhan rekan-rekan kami ini Tuhan. Engkau lawat Ciing Tuhan, Engkau lawat Tante Pek Tuhan, Engkau lawat Benjoko, Bayono, Engkau lawat juga Tante Ing Tuhan, Engkau lawat Maju Tuhan, dan juga Engkau lawat Opa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah Tuhan juga, haleluya, rekan-rekan kami yang sakit yang lainnya jamah semuanya. Engkau menjamah mereka, mujizat terjadi ya Tuhan, dan nama-Mu yang ditinggikan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah segala tambulan pujian menyembah kami, persembahan kasih kami. Kami yang membalikan diri ke Kau, kami yang haleluya Tuhan menyerahkan roh jiwa tubuh kami, menyerahkan hidup kami. Biarlah semuanya itu menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Naik ke hadirat-Mu Tuhan, dan apa saja yang kami sudah takutkan, kami boleh tuai berlipat kali ganda sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, haleluya, haleluya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahteranya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai pada nanti Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.